ini kenapa ada Diva KW? Hah? Diva KW tadi yang bareng Mas Fajar. Berarti itu Centini. Tapi sebenarnya Mas Fajar itu maksudnya apa toh ya? Hah? Centini, Diva KW dipakein baju yang kembaran. Ini pasti ada sesuatu ini. Ini pasti ada sesuatu. Apa itu ya? Mas Tejo, Centini kangen Mas. Centini pengen banget ketemu karo sampean Mas Tejo. Di saat-saat begini, cuma Mas Tejo yang bisa menghibur Centini. Ya Allah, andai masih diberi kesempatan, Centini pengen sekali lagi saja untuk ketemu karo Mas Tejo. Gue sayang lo, Tin. Gue cinta sama lo. Perasaan Centini sudah Centini kasih karo Mas Tejo, Pak. Kamu perempuan satu-satunya yang aku cintain. Kamu perempuan yang aku mau buat ngedampingin hidup aku, Tin. Cuman kamu. Centini mau kasih jawaban ke Mas Tejo. Jawaban yang Mas Tejo tunggu selama ini. Centini nak mau menggantung perasaannya sampean, Mas. Centini pengen bilang kalau Centini juga benar-benar cinta karo sampean, Mas Tejo. Centini ndak bisa hidup tanpa sampean, Mas Tejo. Ya Allah, capek banget gue lari. Tapi gue gak boleh berhenti. Tapi apa masih keburu ya buat nemuin Centini? Gue gak mungkin gak bakal sampai kalau lari terus kayak gini. Aduh, mana gak ada yang mau berhenti lagi, gak ada yang mau ngasih tumpangan. Ya Allah, apa ini pertanda darimu ya Allah? Kalau Centini itu bukan jodohku. Harusnya gue tuh sadar, gak usah maksain diri kayak gini. Aku gak tega ninggalin kamu. Mas Tejo percaya kan bahwa jodoh, rezeki, maut itu Allah yang mengatur. Insya Allah kalau Allah menjodohkan kita dengan segala cobaan yang telah terjadi di antara kita pasti akan bisa melewati itu. Mas Tejo percaya itu kan? Allah pasti akan mempertemukan kita, Mas. Enggak, gua gak boleh nyerah. Gua udah sejauh ini. Gua gak boleh berhenti gitu aja. Kalau emang Centini udah mutusin untuk nikah sama Fajar, gua harus lihat sendiri jawab kabulnya. Dan kalau memang nikah dengan Fajar itu jawaban dari Centini, baru di saat itu gua akan berhenti dan gak akan pernah ngejar dia lagi. Apa, Fajar? Pak Penghulu sudah datang. Oh, syukurlah. Suruh cepat masuk. Baik, Mas. Silakan, Pak. Ini, Mas. Monggo, Pak. Silakan duduk di tempat yang saya sudah sediakan. Baik. Silakan, Pak. Mumpung pada lengah. Ini kunci. Kamu pergi temuin Centini. Bilangin sama dia, gantian. Jangan lupa pakai cadar. Oke, Mas. Loh. Itu Divanya mau kemana, Jar? Kan Pak Penghulunya udah datang. Enggak apa-apa, Bu. Sebentar saja. Dia mau ke kamar kecil.
Ya wes kalau gitu. Ibu-ibu. Ya wes, kalau gitu sekarang kita ke ruangan ijab kabul aja yuk. Ayo. Syukurlah, semuanya sudah berjalan sesuai rencanaku. Akhirnya sebentar lagi aku benar-benar bisa menikah dengan Centini, perempuan yang aku cintai. Astagfirullahaladzim. Gue udah gak sanggup lagi buat lari. Gue udah gak kuat lagi buat lari. Wong Edian! Sampai nyari mati ya? Pak, saya minta tolong Pak. Saya mau ke Boyolali Pak, anterin Pak, tolong ya Pak. Tidak. Ngapain saya itu nganterin sampean? Lah wong ngarah Boyolali itu ke sana, ngapain saya ke sana? Saya tahu Pak, saya minta tolong sama Bapak Pak. Pak, saya ada perempuan yang saya cintai Pak. Saya kalau nggak ke sana sekarang, saya nggak punya kesempatan lagi Pak. Tolong ya Pak. Aduh, Mas. Gimana ya? Sebenarnya saya juga pernah ngalamin hal seperti sampean, Mas. Sebagai laki-laki, saya juga pernah ngalamin yang namanya digantung, Mas. Saya itu gimana ya? Berteman sama Puput itu udah kayak seperti orang pacaran, Mas. Udah 8 tahun, Mas. Tapi cinta saya sampai sekarang tuh udah dijawab-jawab, Mas. Padahal kan saya ngarep banget bagaimana caranya saya tuh bisa langgeng sama Puput, Mas. Bisa sampai ke pelaminan. Ya udah kalau gitu. Ayo Mas Rengke, ayo. Ya Mas, makasih Mas. Mas, ayo, bukan, Pak. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan aja ijab kabulnya belum mulai. Kenapa Tata lama sekali? Ngapain aja sih? Loh, Jar. Kamu kenapa sih, Jar? Kok nggak tenang gitu? Divanya mana? Bu Gendis, piye toh? Kayak ndak pernah ngerasain nikah aja. Fajar tegang, karena jelas-jelas calonnya tegang. Mungkin Mbak Divanya sakit perut, atau mungkin stres kali Bu Gendis, karena mau menghadapi pernikahannya, ya toh? Iya Bu Gendis, wajar toh namanya anak gadis, grogi. Namanya nikah kan cuma sekali seumur hidup. Iya benar Bu aja. Bu, Fajar khawatir. Sepertinya ada yang tidak beres. Fajar coba lihat dulu ya. Sudah. Tuan rumah sama pengantin, nggak usah sibuk. Serahin karo aku, biar aku saja yang nyusul, ya? Mbak Sukma mau ngapain lagi tuh? Padahal aku sudah ubah tempat ijab kabulnya. Masih aja ndak kapok mau campurin urusanku. Tante Gendis, selamat Tante ya. Akhirnya Tante itu punya menantu juga ya. Udah lega itu hatinya Mas Fajar. Mas Fajar, selamat ya Mas ya. Akhirnya Mas Fajar itu menikah juga. Mbak Sukma itu mau ngapain sih? Mau ngapain di sini? Mau ngacauin pernikahan aku? Mas Fajar itu punya rencana ya. Saya, Sukma, juga punya rencana. Sama kita. Ini gawat. Jangan-jangan Mbak Sukma mau membongkar identitas Diva saat ijab kabul pas nanti Centini ada di samping aku. Gawat. Mbak Diva, Mbak, udah ditungguin dari tadi Mbak. Jangan-jangan ijab kabulnya udah dimulai. Mas, ngebut Mas. Oke, siap. Demi perjuangan sesama korban DAP, saya siap ngebut. Ayo, Mas. Aku mohon, Tin. Kamu jangan nikah sama Fajar. Tunggu aku datang, Tin. Aku gak akan lama lagi, Tin.
Silakan. Silakan duduk, Mbak Diva. Loh, Jar, kok Divanya sekarang pakai cadar lagi? Kok tadi enggak? Enggak, Bu. Ini kan sekarang mau ijab kabul. Pasti banyak yang mau foto-foto. Nah, permintaannya Diva, fotonya nanti saja. Dia kan artis, Bu. Tante Gendis, sebelumnya saya tuh nyuwun ngapunten loh Tante. Saya itu tahu alasannya sebenarnya Tante. Mbak Sukma bener-bener deh. Jangan-jangan memang mau ungkapin sekarang kalau Diva yang ini itu Centini. Tante Gendis, mungkin disuruh Mas Fajar pakai cadarnya itu supaya pas malam pertama itu biar suaminya aja yang melihat. Ya alasannya sih cukup sakral Tante. Oh ya wes apa-apa nek ngono. Toh tadi saya juga udah lihat kalau Diva ini memang Diva yang asli. Sebelum dia memakai cadar tadi saya udah lihat. Mbak Sukma kenapa ya? Tumben, dia malah mau bantuin aku. Oh, mungkin Mbak Sukma lagi nunggu waktu yang pas buat ngungkapin identitas sendiri. Baiklah, kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Fajar, piye? Apa sudah siap? Ditanya kok malah ngelamun, Mas. Siap Pak. Koyo ndak tahu aja, Bu Gendis. Namanya juga gugup. Iya, dalam keadaan seperti ini saya juga ikut grogi. Tante Gendis, wes, gak usah grogi. Doain aja semua tuh berjalan dengan lancar. Nak Fajar, kita salaman dan ucapkan ijabnya. Siapa? Apa Nak Fajar mau menerima nikahnya Paramita binti Suherman sebagai istri dengan mas kawin, cincin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai? Stop, Pak. Ya. Kayaknya ini nih tempatnya yang dibilang sama penjaganya Fajar. Pak, makasih banyak ya Pak. Saya nggak akan pernah lupa Pak sama kebaikan Bapak. Ya. Podo-podo, Mas. Yaudah, makasih Pak. Ya, sama-sama. Mas, perjuangkan cita sampean. Sampai pasti bisa. Saya terima nikahnya Paramita binti Sukar. Stop. Berhenti, ulangi sekali lagi. Ini tidak sah ya. Saya sudah jelaskan. Ijab itu harus diucapkan dengan benar dalam 1 kali tarikan nafas. Tidak boleh salah sedikit pun. Bicaranya yang tegas dan harus jelas. Enggak, kamu nggak boleh nikah sama Fajar, Tin. Kamu belum ngasih jawabannya selama ini aku tunggu, Tin. Aku harus jadi nikah sama Centini. Salah ucap aja, bisa batal nikah. Kali ini nggak boleh gagal ucapin lagi.